Penanganan banjir di Jakarta, kita sudah terhubung dengan staf khusus Gubernur Jakarta bidang komunikasi sosial, Bang Ciko Hakim. Bang Ciko, selamat sore. Sore, Said, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bang Ciko, nampaknya di dalam perjalanan ini, dari mengecek banjir kah Bang Ciko? Hari ini memang mengecek beberapa lokasi dan alhamdulillah memang tempat-tempat pengungsian itu udah nggak ada lagi, tapi ya kita terus waspada ya. Semoga cuacanya malam ini bersahabat, karena memang ini yang menjadi permasalahan utama terkait dengan cuaca ekstrim. Dan tentunya harapan kami juga bukan hanya bersahabat di langit Jakarta, tapi juga di langit Bogor. Karena kemudian supaya arus dari Hulu Ciliwung ini tidak kemudian terkirim ke Jakarta yang menimbulkan juga banjir di sini. Jadi karena ada 3 alasan ya terjadinya banjir hari ini, terkait dengan cuaca ekstrim, terkait dengan kiriman dari Hulu Ciliwung, dan juga kalau di bagian utara maupun barat Jakarta tentunya ada banjir rob karena naiknya permukaan air laut. Ya, harapan kami cuacanya tidak terlalu ekstrim, sehingga apa yang terjadi dalam 2 malam terakhir ini tidak terjadi lagi ke depan. Tapi kita harus tetap waspada. Oke, Bang Ciko, sejauh ini penanganan apa saja yang tengah dan akan dilakukan? Mungkin kita tahu tadi Gubernur Jakarta Pak Pramono sempat meninjau di lokasi Pancoran, begitu ya. Sejauh ini seperti apa penanganannya Bang Ciko? Pagi tadi jam 8, Bapak Gubernur Pramono Anung telah mengunjungi Rawajati di kawasan Pancoran, di mana itu segmen Ciliwung, dan juga mengumpulkan segenap perangkat dan aparat dari Pemprov DKI Jakarta, dari semua dinas ya, tanpa terkecuali, dan juga pasukan-pasukannya masing-masing. Lihat ada pasukan hijaunya Dinas Lingkungan Hidup, ada pasukan birunya Dinas Sumber Daya Air, dan teman-teman dari PPSU atau pasukan oranye, dan juga Dinas Perhubungan maupun Satpol PP dan wali kota dan jajaran di bawahnya, untuk kemudian memerintahkan dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk siaga, untuk serentak, kompak, dan konkret memitigasi dan mengelola banjir ini. Nah, seperti disampaikan oleh Bapak Gubernur, tentu banjir ini memang hal yang sulit untuk terelakkan di kota Jakarta yang memang dalam posisi yang rendah dibandingkan daerah-daerah sekitarnya, dan bahkan di bawah permukaan air laut, yang tentu yang bisa dilakukan adalah meminimalisir sehingga tidak berdampak negatif terhadap kehidupan warga. Nah, dengan itu upaya-upaya yang dilakukan tentu yang utama adalah mengaktifasi semua pompa yang dimiliki oleh DKI Jakarta. Ada sekitar 598 atau kurang lebih 600 pompa statis yang berada di lokasi-lokasi tertentu yang terus diaktifkan untuk bisa mengeluarkan air atau mengurangi efek dari naiknya air. Dan ada 5.000 pompa mobile yang dikelola oleh BPBD DKI Jakarta yang terus standby untuk mengantisipasi segala kemungkinan terkait dengan cuaca ekstrim dan tadi banjir yang diakibatkan oleh kiriman dari Hulu Ciliwung. Nah, ini terus diaktifkan, terus disiagakan, bahkan terkait dengan apabila masyarakat yang sudah terdampak tentunya disiapkan tempat-tempat pengungsian yang harus terus dipantau sehingga tidak kekurangan logistik, selimut, alat pembalut wanita, dan hal-hal yang terkait dengan obat-obatan, semuanya supaya tidak ada kekurangan. Dan harapan kami ya tentu warga juga berperan serta turut berpartisipasi dalam mengantisipasi ini, dan juga kalau bisa meninggalkan daerah-daerah yang memang sangat atau tinggi kerawanannya untuk terkena dampak dari banjir ini. Nah, tapi solusi-solusi jangka pendek yang dilakukan tentu tidak akan berarti apabila dalam jangka panjangnya tidak dilakukan juga mitigasi dan hal-hal yang sifatnya antisipatif. Kita bicara soal normalisasi sungai misalnya, dan ini juga butuh peran serta aktif dari warga yang selama ini masih tinggal di tempat-tempat yang tidak layak, tempat-tempat yang tidak seharusnya, untuk mau dengan sukarela kemudian berpindah
termasuk dengan mengganti gaya hidupnya untuk tidak lagi canggung hidup di hunian-hunian vertikal atau rumah susun yang sudah juga disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, dibangun, diluncurkan, yang memang diprioritaskan untuk saudara-saudara kita yang tinggal di bantaran kali. Nah, ke depan akan ada ribuan-ribuan unit lagi yang akan dibangun, dan harapan kami tentu masyarakat juga berpikir untuk sama-sama dengan pemerintah dan juga stakeholders lainnya menjaga kota kita bersama, dan juga menghindari bencana-bencana seperti banjir yang dialami hari-hari ini. Kita lihat sendiri kesulitannya kan memang nyata ya. Kalau kita Oke, Bang Ciko, ini kan ada puluhan atau mungkin ratusan kalau tidak salah ya titik-titik banjir yang terjadi saat ini. Apakah ini relatif semuanya tertangani, Bang Ciko, atau ada kendala yang dihadapi? Sebenarnya kita bisa melihat dari sisi tadi yang saya sampaikan terkait dengan pengungsian misalnya. Tempat-tempat mengungsi itu umumnya dalam 2 hari terakhir itu hanya didatangi oleh warga itu hanya sekian jam saja, tidak sampai 1 malam atau 2 malam, bahkan mingguan. Dan kita bukan bermaksud membanding-bandingkan, tapi di tahun-tahun sebelumnya kita ingat di Kampung Melayu itu kalau pengungsi banjir itu berada di tempat pengungsian itu bisa seminggu, 2 minggu gitu ya. Bahkan di berapa tahun yang lalu, tahun 2020, genangan air itu bahkan sampai ke Bundaran HI, bahkan ke Istana dan lain-lain. Nah, ini hari ini walaupun memang sangat kita sayangkan, bukan artinya kita merasa ini bukan tidak terjadi apa-apa, tapi kita bisa lihat bahwa surutnya itu cukup cepat dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Tapi itu tentu juga karena memang di era-era sebelumnya sudah ada pembangunan dan perbaikan terkait itu. Jadi era Pak Ahok tentunya juga melakukan banyak mitigasi, banyak hal yang juga dilakukan untuk bisa mengurangi dampak banjir. Begitu juga di zaman Pak Anies. Nah, alhamdulillah kalau dibandingkan dengan era-era sebelum, karena pembangunan-pembangunan yang baik dan berkesinambungan, akhirnya surutnya air itu bisa lebih cepat dari sebelum. Tapi kembali lagi, tetap kami dari Pemprov DKI Jakarta seperti telah disampaikan tadi pagi oleh Pak Pramono Anung, tidak bermaksud melepas tangan dan tetap memohon maaf kepada warga yang terdampak negatif dari banjir yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Oke, Bang Ciko, ini juga termasukkah dengan upaya kolaborasi misalnya dengan daerah-daerah penyangga Jakarta? Karena kan yang menjadi penyebab banjir ini biasanya kiriman air dari Bogor begitu ya. Bagaimana upaya-upaya kerjasama, kolaborasi dengan pemerintah daerah lainnya, Bang Ciko? Pertama sebenarnya kolaborasi atau kerjasama atau koordinasi dengan pemerintahan daerah-daerah penyangga khususnya Bogor. Kalau kita bicara soal banjir ini sudah dilakukan sejak lama dan juga dilanjutkan oleh Pak Pramono Anung. Kita juga ada berikan bantuan untuk bagaimana supaya Bogor bisa mengelola kawasan yang dimana bisa berdampak banjir ke Jakarta untuk bisa dikelola lebih baik lagi. Namun tentu ke depan akan lebih diintensifkan lagi, dan memang Pak Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, berencana dalam waktu dekat untuk bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat, Pemprov Tangerang, dan juga pemimpin di kabupaten kota masing-masing, misalnya Bogor, Depok, dan juga Bekasi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan solusi dari apa yang terjadi selama ini, dan ke depan bisa lebih tertata lagi sehingga bisa meminimalisir. Karena kalau kita bicara untuk betul-betul menghilangkan sama sekali risiko banjir ini, rasa-rasanya kalau cuacanya memang ekstrim, dan ini terjadi di seluruh dunia, bila cuaca yang tidak bisa ditebak hari-hari ini terjadi curah hujan yang tidak seperti biasanya dan lain-lain, tentu sesekali akan tetap terjadi hal-hal yang seperti banjir sekarang. Tapi intinya untuk meminimalisir tentu butuh kerjasama dari seluruh stakeholders. Jadi bukan hanya stakeholders yang di dalam Jakarta aja, seperti saya sampaikan tadi, warga dan masyarakat juga, tapi juga
saudara-saudara kita dan pemerintah-pemerintah di sekitaran Jakarta. Baik, upaya-upaya jangka pendek, jangka panjang juga sudah dilakukan ya Bang Ciko. Bang Ciko, terakhir mungkin sejauh ini ada mungkin titik-titik atau wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi Pemda untuk kemudian menangani banjir yang paling parah mungkin yang terjadi saat ini, Bang Ciko? Ya, seperti yang dikunjungi oleh Pak Gubernur tadi pagi, Rawajati, segmen Kali Ciliwung, yang memang warga di situ juga memberikan testimoni bahwa ini terjadi cukup sering bagi mereka, bahkan setiap tahunnya ada saja kejadian di bulan-bulan tertentu. Kemudian mereka rumahnya terendam, tapi tentu ini jangan kita jadikan sesuatu hal yang lumrah atau menjadi biasa, dan mudah-mudahan ini bisa tertangani. Jadi semua